Halo teman-teman, balik lagi di channel di Travel ID. Balik lagi di pembahasan nih teman-teman tentang perubahan di GPK 2025 khususnya untuk komuter lain Jabodetabek nih teman-teman. Teman-teman ngerasain ada perubahan atau tidak? Nanti bisa teman-teman komen ya di bawah di kolom komentar. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe ya, gratis. Yuk kita bahas sama-sama. Jadi 2 minggu lebih GPK 2025 berlangsung ya teman-teman. Apa aja yang berubah pada layanan KRL komuter lain di Jabodetabek? Bagaimana penerapannya serta reaksi dari teman-teman pengguna semua? Kami mau coba tuntas beberapa rekomendasi. Kalau teman-teman pengguna KRL di sini gimana pengalamannya melaju di GPK baru ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Grafiknya dan pembahasannya saya dapatkan dari Transport for Jakarta di Instagramnya mereka, bisa teman-teman follow ya. Per 1 Februari 2025 PT KAI dengan GPK barunya di grafik perjalanan kereta api 2025 terdapat sejumlah perubahan pada jadwal serta perjalanan kereta api tak terkecuali KRL komuter lain. Yuk kita lihat perubahannya ya di GPK 2025 ini. Untuk lintas Bogor, pemberangkatan atau keberangkatannya bertambah ya perjalanannya dari 379 menjadi 392 perjalanan per hari. Untuk lintas Cikarang atau Blue Line itu dari 260 perjalanan bertambah 21 perjalanan menjadi 281 perjalanan per hari. Untuk lintas Green Line atau lintas Rangkas Bitung meningkat dari 199 perjalanan bertambah 5 perjalanan menjadi 204 perjalanan. Untuk waktu perjalanan KRL lebih singkat dibanding GPK 2024. Di lintas Bogor itu 89 menit ya, lebih cepat 4 menit dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu 89 menit, sekarang jadi 85 menit. Untuk lintas Rangkas Bitung yang sebelumnya 107 menit, lebih cepat 9 menit menjadi 98 menit. Sementara itu ada pengurangan jumlah KRL dibanding GPK 2024 di lintas Tangerang. Nah, ini berkurang teman-teman. Dari 122 perjalanan berkurang 2 perjalanan menjadi 120 perjalanan per hari. Untuk lintas Tanjung Priuk ini berkurang drastis ya teman-teman ya. Dari 86 perjalanan per hari berkurang menjadi 64 perjalanan per hari, berkurang sebanyak 22 perjalanan. Untuk kereta bandara atau KA komuter bandara itu tidak ada perubahan. Berikutnya belum ada perubahan yang signifikan ya pada keandalan layanan komuter lain dengan GPK 2025 ini karena headway belum memuaskan. Jeda antar kedatangan bisa sampai 20 menit khususnya di luar jam sibuk. Akibatnya stasiun menjadi padat terutama bila ada keterlambatan. 2. Kegiatan transit tidak menyenangkan. Waktu kedatangan antrian di stasiun transit masih kurang pas dan desain stasiun belum memadai untuk mendukung kegiatan transit. Selain itu, beberapa media massa juga menunjukkan keresahan serupa dari sejumlah pengguna KRL komuter lain. Karena Erina menyayangkan jam keberangkatan antar kereta dinilai terlalu lama di jalur Tanah Abang Rangkas Bitung pada sore hari. Semenjak berlakunya GPK 2025 terdapat gap 20 menit dari jadwal kereta pukul 15.30 hingga 15.50. Kemudian di malam hari ada gap 18 menit dari jam 18.29 ke jam 18.47. Dan banyak lagi keluhan-keluhan lainnya ya teman-teman ya.
Dan bahkan di GPK 2025 mengundang perhatian dari peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW yang mempertanyakan semakin lamanya waktu tunggu KRL, penumpukan penumpang yang tetap saja terjadi, serta transparansi rencana pengadaan rangkaian KRL baru. Ini tuai keluhan penumpang ICW pertanyaan urgensi GPK 2025. Meski demikian, VP Corporate Secretary KAI Komuter Line Johnny Martinus menanggapi pertanyaan para peneliti ICW dengan menyatakan bahwa KAI Komuter terbuka dengan segala masukan dan akan terus mengevaluasi operasional KRL Komuter Line. GPK 2025 pun tidak hanya mengatur perjalanan KRL Komuter Line, namun juga perjalanan kereta api antar kota dan kereta barang. Lalu kira-kira apa solusi yang bisa dijajaki? Berikut adalah 4 rekomendasi dari FDTJ. 1. Operasikan rangkaian KRL baru sesegera mungkin ya teman-teman. Ini merupakan salah satu solusi dari beberapa problem tadi. KRL Komuter Line 8 rangkaian dihapus ya, untuk terutama lintas Bogor ya teman-teman ya. Artinya rangkaian KRL baru dari berbagai produsen diharapkan bisa mendorong penerapan GPK yang semakin andal, khususnya melalui pengoperasian KRL dengan rangkaian 10 atau 12 transformasi, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat sebanding dengan penambahan jumlah perjalanan. Keterbatasan KRL saat ini menyebabkan kembalinya rangkaian 8 transformasi yang notabene sudah dihapus bertahap di 2015-2018 bersamaan dengan dimulainya operasional rangkaian KRL 12 kereta atau transformasi perpanjangan peron di sejumlah KRL stasiun. Yang kedua, solusinya lanjutkan kebijakan penutupan perlintasan sebidang. Ini merupakan penutupan ya kecepatan, kelancaran dan keamanan perjalanan KRL melalui lalu lintas di jalan raya, khususnya bila diiringi dengan pembangunan jembatan layang, flyover atau underpass. Kelanjutan proyek lingkar layang Elevated Loop Line yang sudah lama nih, notabene menjadi proyek strategis nasional, Perpres 109/2020 patut menjadi perhatian guna mengatasi persoalan perlintasan sebidang. Salah satu daftar proyek PSN ya, Elevated Inner Loop Line Jatinegara Tanah Abang Kemayoran. Lokasinya di Provinsi DKI Jakarta. Solusi ketiga adalah lanjutkan pengembangan integrasi antar moda di stasiun KRL ya. Ini bisa teman-teman lihat di gambar di video. Berikutnya, kembangkan stasiun KRL yang siap menghadapi kenaikan penumpang KRL ya. Target penumpang komuter lain di Jabodetabek tahun 2025 sebanyak 334.361.011 orang, rata-rata 916.000 per hari. Di samping peningkatan kapasitas rangkaian KRL dan jumlah perjalanan, diperlukan juga peningkatan kapasitas stasiun yang dalam hal ini menjadi ranah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab prasarana perkeretaapian di Indonesia. Dan itulah yang bisa saya berikan informasi ke teman-teman ya tentang perubahan di GPK 2025 yang masih banyak sekali kekurangan. Jadi perlu ada solusi yang tadi saya paparkan. Solusinya diberikan oleh FDIJ. Oke, teman-teman, sampai di sini saya bisa berikan informasi ke teman-teman tentang KRL Komuter Line yang GPK-nya berubah, tapi yang banyak dirasa malah armada ataupun kedatangan dan perjalanannya itu gap-nya masih belum maksimal. Semoga rangkaian KRL baru segera tiba, baik itu dari Inka ataupun dari CRRC untuk mengatasi kekurangan armada. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.